Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Ayu Zulfa Zubaidah, NPM 2017 4350126, dan rekan Nama saya Nurma Ala Marisa, NPM 2017 435 125. Di sini kami akan membahas soal dan Cara bagaimana cara menyelesaikan soal menyelesaikan tersebut. soal tersebut. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal minimasi dengan menggunakan metode simplex. Yang pertama di sini soalnya ada min z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Lalu di sini ada fungsi batasannya. Yang pertama kita cari dulu nilai min z-nya. Di sini kita ubah dulu nilai z-nya, di mana z min 2x1 min 3x2. Sudah. Lalu karena di sini min z, maka kita kalikan dengan min 1. Dikalikan dengan min 1. Yaitu z dikali min 1 yaitu min z, min 2x1 dikali min 1 yaitu plus 2x1, lalu min 3x2 dikali min 1 yaitu plus 3x2. Setelah itu kita bisa lihat di sini kita tambahkan variabel slack, di mana di sini kita lihat dari fungsi batasannya di sini yang untuk yang pertama yaitu kurang dari. Untuk kurang dari tidak ditambahkan. Lalu yang kedua di sini lebih dari, maka kita tambahkan variabel slack-nya. Di sini kita bisa tambahkan dengan ms2. Lalu di sini ada sama dengan, maka kalau sama dengan itu kita tambahkan variabel dengan ms3. Seperti ini. Dengan 0. Sudah seperti ini. Lalu di sini kita selesaikan fungsi batasannya. Kita ubah dulu nilainya. Di mana di sini fungsi batasan untuk yang pertama setengah atau 1/2 x1 ditambah 1/4 x2. Maka ini untuk kita ubah menjadi sama dengan, kita bisa dilihat dari tanda ini, karena ini kurang dari, maka kita tambahkan variabel slack-nya, yaitu ditambah S1 sama dengan 4. Seperti ini. Lalu untuk yang kedua, di sini X1 ditambah 3x2, dia lebih karena di sini tandanya lebih dari, maka kita tambahkan variabel slack-nya ada dua, yaitu min dan negatif, yaitu min A1 plus S3 sama dengan 20. S2. Oke, seperti ini. Lalu yang ketiga, X1 ditambah X2. Karena di sini sama dengan, maka kita tambahkan lagi variabel slack-nya, yaitu 1 ditambah S3 sama dengan 10. Sudah seperti ini. Selanjutnya, kita langsung saja masukkan ke dalam tabel angka-angka yang ada di sini.
dimana di sini nilai Z untuk baris Z yaitu min Z yaitu min 1. Lalu X1-nya di sini adalah 2. X2-nya di sini 3. Setelah itu di sini S1-nya 0. S2-nya M. S2-nya M. M. Lalu NK-nya 0. Lalu di sini untuk S2-nya ini dimana Z-nya 0. Lalu di sini X1-nya 1. X2-nya di sini dimana 3. S1-nya 0. S2-nya 1. Dan S3-nya 0. Lalu untuk nilai NK-nya di sini 20. Lalu di sini S3, XZ-nya 0. Karena di sini, kenapa di sini S2 dan S3? Karena di sini S2 dan S3. Oke. Seperti ini, X1-nya 1. X2-nya 1. Lalu S1-nya 0. X2-nya 0. S3-nya 1. Lalu di sini NK-nya 10. Setelah ini kita lihat untuk ini M ini ialah kendala. Oke. Dimana di sini kita ubah nilai M-nya ini untuk baris S2 dan S3, yaitu dengan kita kalikan dengan MX kali kita kalikan dengan M, sama ini juga dikalikan dengan M. Oke. Nah, di sini M-nya ini kita ubah menjadi 0 dengan cara seperti ini. Untuk dimulai dari baris X1, untuk kolom X1, dimana di sini 2 dikurang dikali M dikali 1 dikurang M dikali 1 sama dengan 2 dikurang 2M. Dari mana 2M ini jadi min 1. Jadi ini jadi hasil dari M kali 1 dikurang M kali 1 hasilnya min 2M. Lalu untuk kolom kedua juga sama 3 dikurang di M dikali 3 dikurang M dikali 1. Maka hasilnya 3 dikurang 4. Lalu selanjutnya S1 yaitu 0 dikurang M dikali 0 dikurang M dikali 0. Sama habis itu selalu S2-nya di sini dimana M dikurang M dikali 1 dikurang M dikali 0. Ini sama dengan 0, sama sampai S3 juga.
Lalu untuk NK-nya di sini 0 dikurang M dikali 20 dikurang M dikali 10 sama dengan 30M. Setelah itu, maka ini merupakan nilai dari Z baru. Selanjutnya, maka dari itu kita sudah mendapatkan di sini untuk nilai Z barunya lagi. Kita bisa tuliskan di mana di sini min Z plus ini 2 dikurang 2M X1 ditambah 3 dikurang 4M lalu X2 sama dengan 30M. Seperti ini. Maka dari itu, setelah kita sudah menemukan Z baru, langsung saja kita masukkan di sini ke dalam kolom, karena di sini kita sudah menemukan Z barunya. Di mana di sini untuk baris Z min 1 ini baris Z ya. Untuk baris Z min 1, lalu X1 nya 2 dikurang 2M, lalu X2 nya di sini 3 min 4M, S1 nya 0, S2 nya 0, S3 nya 0, A1 nya 0, untuk NK nya di sini yaitu 30M. Selanjutnya di sini kita tulis S1. Di mana di sini Z-nya 0, X1-nya di sini 1/2, 1/2, lalu X2-nya 1/4, 1/4, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, A1-nya 0, lalu di sini NK-nya yaitu 4. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini kita tulis S2, Z-nya 0, di mana di sini X1-nya 3, di sini X1-nya 1, X2-nya 3, S1-nya 0. Ini ada kekurangan di sini. Untuk selanjutnya yaitu di sini S2. Di mana untuk S2 di sini Z-nya 0, X1-nya 1,
lalu X2-nya 3, lalu S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, A1-nya di sini min A1, berarti min 1. Lalu untuk NK-nya di sini 20. Selanjutnya baris untuk S3. Di mana di sini Z-nya 0, X1-nya 1, X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, lalu A1-nya 0, dan NK-nya di sini 10. Sudah. Setelah itu kita harus nyari kolom kunci dan baris kunci. Di mana di sini kolom kunci yaitu yang nilai Z-nya itu lebih negatifnya, angka negatifnya lebih besar. Kita bisa lihat di sini yang kolom X2. Karena di sini negatif paling besar yaitu min 4. Setelah kita menemukan kolom kunci, maka kita mencari baris kunci, di mana NK dibagi dengan kolom kunci. Yaitu di sini kita tulis 4 dibagi 1/4 sama dengan 16. 20 dibagi 3 sama dengan 20/3. 10 dibagi 1 sama dengan 10. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai perkecil itu dari indeks yaitu 20/3. Maka kita bisa tentukan di sini untuk baris kuncinya yaitu S baris S2. Baris S2. Sudah. Untuk ini ialah baris kunci dan ini X2-nya yaitu kolom kunci. Selanjutnya kolom kunci ini untuk baris kunci dan kolom kunci, angka yang di sini untuk angka 3 ini kita ubah menjadi 1. Yaitu dengan cara kita tulis dulu di sini baris S2 mulai dari sini 1, 3, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, min 1. Di mana ini merupakan baris S2 ya. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, di mana 1, 3, 0, 1, 0, 1,
130 1 0 ini 120. Oke. Di sini kita tulis dibagi 3, dimana di sini kita tulis X2 karena kolom kunci. Selanjutnya yaitu kita bagi dimana di sini 1 dibagi 3 yaitu 1 per 3. 1 per 3. Lalu 3 dibagi 3 yaitu 1. Lalu 0 dibagi 3. 0 dibagi 3. 0. 1 dibagi 3. 1 per 3. 0 dibagi 3. 0. Min 1 dibagi 3 yaitu min 1 per 3. Lalu 20 dibagi 3 yaitu 20 per 3. Oke, seperti ini. Selanjutnya, untuk mencari Z baru, di mana rumus Z baru yaitu kita langsung mencari Z baru, di mana rumus dalam Z baru yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang kolom kunci dikali baris kunci. Seperti ini. Yaitu langsung saja kita masukin baris Z lama. Kita langsung masukkan di sini baris Z lama, yaitu langsung dari mulai X1 2 dikurang 2M 2 dikurang 2M 3 dikurang 4M 0 0 0 0 30M. Ini kita jauhkan supaya kelihatan. Setelah itu kita masukkan NBBK. Di mana NBK di sini yaitu dengan mengkalikan 4M min 3. Selanjutnya langsung kita kurang dengan ini baris kolom kunci dikali baris kunci, yaitu ini tadi kita kurang di sini langsung saja kita kurang dengan
baris kunci yang baru tadi. Maka nih untuk merubah ini 4M-3 menjadi 0, maka kita kalikan dengan 4 dikurang, kita kalikan 4M-3. Lalu di sini min 2, 2M dikurang 1/3. Di sini maka hasilnya 2M-3/3. Lalu setelah itu dua M-3/3 selanjutnya yaitu 4M dikurang 3, 2M-3/3. 4M-3 dikurang dikali 4M-3 dikali 1, yaitu sama dengan 0. Lalu selanjutnya 0 dikurang 4 dikali 4M-3 dikali 0, yaitu 0. Caranya sama seperti seterusnya. Di sini saya tulis dulu hasilnya. Sini 4 hasilnya yaitu 4M-3. Di sini 0. Selanjutnya 0. Seperti ini. Selanjutnya yaitu baris S1 lama. Baris S1 lama yaitu kita masukkan di sini baris S1 lama 1/2, 1/4, 1, 0, 0, 0, 4. Setelah itu kita masukkan di sini NBBK, di mana masih sama, kita masih menggunakan baris kunci dan baris kolom kunci dan baris kunci. Di sini kita aplikasikan, kita kurang.
Maka itu langsung aja kita lanjutkan untuk baris S1-nya. Di sini 1/4 kita ubah menjadi nilai 0, yaitu dengan mengkalikan 1/4. Yaitu kita tulis di sini 1/2 dikurang dikali 1/4, 1/2 dikurang 1/3 dikali 1/4, yaitu 5/12. Selanjutnya sama, kita tulis hasilnya di sini 0, 1, 1/12, 0, min 1, 7/3. Selanjutnya kita sudah tadi mencari nilai dari baris Z lama, baris S1 dan baris S3 lama. Selanjutnya di sini kita masukkan lagi ke dalam tabel. Untuk yang pertama di sini yaitu baris Z. Lalu di mana di sini Z-nya 1 dan di sini Z-nya 1. Lalu di sini untuk nilai Z-nya 0, 0, 0, 0. Selanjutnya yaitu di sini X1-nya di mana yaitu dari hasilnya di sini 2M min 3/3, lalu di sini 0, lalu 0, dimana di sini S2-nya 4M per 3, 4M min 3/3, lalu S3-nya 0, M per 3. Lalu selanjutnya di sini S1 0, 1, 12, 0, min 1/12, 7. Selanjutnya di sini X2 1/3, 1, 0, 0, dari sini S3 0,
Setelah kita sudah masukkan ke tabel semuanya di sini, langsung saja di sini kita mencari kolom kunci. Dimana di sini kolom kuncinya kita lihat dari baris Z, yaitu dengan bilangan yang yang negatifnya paling tinggi, yaitu X1. Selanjutnya kita mencari baris kunci dengan NK dibagi X1, yaitu dengan kolom kunci. Di sini langsung aja 7/3 dibagi 5/12, yaitu 5,6. Selanjutnya 20/3 dibagi 1/3, yaitu 20. Selanjutnya 10/3 dibagi 2/3, yaitu 5. Sudah, kita bisa melihat di sini bahwa baris kuncinya itu ialah S3. Karena angka indeksnya paling kecil, yaitu 5. Selanjutnya kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kunci. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini angka kuncinya yaitu 2/3, di mana ini kita harus ubah menjadi 1. Selanjutnya yaitu untuk merubah ini 2/3 menjadi 1. Di sini kita tulis di sini baris S3. Baris X3. Oke, selanjutnya untuk menjadi 2/3 ini menjadi 1, kita bisa bagi dengan 2/3. 2/3 dibagi 2/3 yaitu 1. 0 dibagi 2/3, 0, 0. Selanjutnya 0 dibagi 2/3 yaitu 0. 1/3 dibagi 2/3 yaitu hasilnya min 1/2. 1 dibagi 2/3 yaitu hasil 3/2. 1/3 dibagi 2/3 yaitu 1/2. 10/3 dibagi 2/3 yaitu 5. Nah, seperti ini bisa. Selanjutnya itu kita mencari baris Z lama. Baris Z lama. Selanjutnya sudah kita mencari tadi nilai X1, di sini kita tulis baris Z lama. Mana di sini baris Z lama dari mulai X1 sampai NK yaitu setelah itu kita kurangkan dengan tadi yang ini, yang nilai baru. Setelah itu, dimana di sini 2 agar menjadi nilai 0, maka NBBK-nya di sini kita 2M min 3/3 agar hasilnya menjadi 0. Di sini 2M min 3/3 dikurang 2M min 3/3 dikalikan 1 yaitu hasilnya 0. Selanjutnya 0 dikurang 2M min 3/3 dikali 0, 0. Selanjutnya ini 0 juga.
Selanjutnya 4M min 3/3 dikurang 2M min 3/3 dikali min 1/2, yaitu hasilnya 1/2M per 2. Selanjutnya 0 dikurang 2M min 3/3 dikali 3/2, yaitu hasilnya 3 min 2M per 2. Selanjutnya ini M min 30/3 dikurang 2M min per 3 dikali 1/2, hasilnya min 1/2. Min 1/2. Lalu 60 plus 10M min per 3 dikurang 2M min 3/3 dikali 5, hasilnya 25. Seperti ini. Selanjutnya di sini kita tulis untuk hasil dari baris X2, di mana 1/3 dikurang dikali 1/3 dikali 1, maka di sini hasilnya 0, 0, lalu sama di sini 1, 0, 1/2, min 1/2, min 1/2, 5. Sama di sini 0, 0, 1, 7/12, 24, min 5/8, min 7/4, 1/4. Selesai. Untuk selanjutnya yaitu tadi kita sudah mencari nilainya. Sekarang kita masukkan ke dalam tabel, dimana untuk baris yang pertama yaitu baris Z. Lalu di sini 1, 0, 0, 0, langsung saja kita masukkan 1, 0, 0, 0. Selanjutnya yaitu untuk baris Z untuk kolom 1 yaitu 0, 0, 0, 0, 0. Sini dimana S2-nya yaitu 1 dikurang 2M per 2. Selanjutnya S3-nya yaitu 3 dikurang 2M per 2. Satunya yaitu min 1/2. Yaitu angka di sini 25. Oke, selanjutnya S1 0, 0, 1, 24, 58, min 7/2. Selanjutnya X2 1, 1, 0, 0, 2,
Setelah itu X1 0 0 0 min 1/2 3/2 1/2 5. Oke, setelah itu penyelesaian optimal. Oke, dimana di sini penyelesaian optimal kita bisa lihat dari jumlah dari X1 dan X2. Nilai X1 dan X2 di sini yaitu 5 dan X2-nya 5. Dimana di sini terdapat X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan 5. Maka Z-minnya ialah 5 dikali 5 sama dengan 25. 5 dikali 5 sama dengan 25. Maka Z-minnya ialah 5 dikali 5 sama dengan 25. Oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan soal minimasi menggunakan metode simplex. Nah, di sini saya punya persamaan ini. Jadi min Z sama dengan 2X plus 3X2. Dan fungsi batasannya yang pertama ada setengah X1 plus 1/4 X2 kurang dari 4. Yang kedua ada X1 plus 3X2 lebih besar dari 20. Yang ketiga X1 plus X2 sama dengan 10. Dan yang keempat X1, X2 lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan merubah ini. Karena di sini setengah 1/2 X1 plus 1/4 X2 kurang dari. Karena dia kurang dari, maka tinggal kita tambahkan variabel slack. Pertama kita tulis 1/2 X1 plus 1/4 X2 plus S1 sama dengan 4. X1 plus 3X2. Karena di sini lebih besar dari, maka ada dua variabel yaitu min dan plus. Di sini min A1 plus S2 sama dengan 20. Nah, di sini yang ketiga, karena dia sama dengan, maka hanya tambahkan variabel slack.
X1 plus X2 plus S3 sama dengan 10. Nah, setelah fungsi batasannya kita rubah, kita tinggal merubah min z atau z-nya variabel z ini. Z min 2x1 min 3x2. Tapi karena di sini min, maka z ini kita kalikan dengan min 1. Jadi ini kita kalikan dengan min 1. Z kali min 1, maka min z. Min 2x1 dikali min 1 sama dengan plus 2x1 min 3x2 dikali min 1 plus 3x2. Setelah kita kalikan dengan min 1, maka tinggal kita tambahkan dengan variabel z. Nah, di sini karena ini kurang dari, maka ini tidak ditambahkan. Tapi karena di sini lebih dari, maka kita tambahkan variabelnya. Di sini ada S2, maka kita tambahkan plus M S2 ditambah, karena di sini sama dengan, maka kita tambahkan M S3. Nah, selanjutnya kita akan merubah nilai M ini menjadi 0. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan angka-angka yang di sini. Z ini min 1, dan X1-nya adalah 2, S3-nya 3, S1 0, S2-nya M, S3-nya M, dan NK-nya 0. Z S2. Setelah itu di sini S2 ini kita tulis 0, di sini 0, 1, 3, dan NK-nya 20. Kenapa S1 tidak? Karena di sini di Z ini S1-nya nggak ada. Di Z 0, 1, S3-nya 1. Di sini karena di sini ada S3. 10. Setelah itu kita lihat di sini M ini adalah kendala. Nah, M ini apa? M ini itu adalah nilai S2
dan S3. Maka di sini kita rubah dengan mengalihkan M di S2 dan S3-nya. Di sini kita kali M. Nah, di sini ini akan kita rubah jadi 0, maka digadakan dengan nilai M. Nilai dari X1 yaitu perkaliannya segini ya teman-teman. Dari 2 sampai ke 1. Nah, di sini X1 sama dengan 2 dikali M, 2 dikurang M kali 1 dikurang M dikali 1 sama dengan 2 kurang 2M. Selanjutnya di X2 3 M kali 3 dikurang M kali 1, maka hasilnya 3 kurang 4. Nah, di sini 0, M dikali 0, hasil M dikali 0, maka 0. Dan untuk NK-nya ini 0 ini dikurang M dikali 20 dikurang M dikali 10, maka hasilnya min 30M. Maka kita mendapatkan nilai Z baru. Sekarang min Z plus 2 dikurang 2M nilai X1 nya plus 3 kurang M X2 sama dengan min 30M. Nah, setelah kita menemukan nilai Z baru ini, maka kita tinggal masukkan angka-angka ini ke dalam kolom. Yang pertama di sini kita tulis Z. Di sini kan di baris ini kita tulis min Z, maka di sini min 1. Nah, X1-nya kita tulis 2 min 2M. X2-nya kita tulis 3 min 4M. S1 0, S2 0, S3 0, A1 0, NK-nya adalah 30M. Selanjutnya di sini kita tulis S1 yaitu setengah. S1 di sini 0, di bagian S1-nya itu 1/2. Nah, untuk X2-nya 1/4. NK-nya 4. Di sini. Selanjutnya S2
ini 0, X1 nya itu 1, dari sini X2 nya 3, S1 0, S2 1, S3 0, S3 Z-nya 0, X1 1, nah di sini NK-nya 10. Nah, setelah ini sudah terisi semua, maka kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci. Nah, untuk mencari kolom kunci, maka kita harus mencari nilai negatif terbesar. Maka nilai negatif terbesarnya itu yang ini. Nah, maka setelah kita menemukan kolom kunci, maka NK dibagi kolom kunci. 4 dibagi 1/4 yaitu 16. 20 dibagi 3 sama dengan 20/3. 10 bagi 1 10. Nah, dari sini kita bisa melihat nilai terkecil dari indeks yaitu 20/3. Maka S2 ini adalah baris kuncinya. Maka di kolom kunci ini 3 ini akan kita rubah menjadi 1. Nah, selain 3 ini, maka yang lainnya harus menjadi 0. Nah, kita tulis di sini. Baris S2 mulai dari 1, di sini 1, 3, 0, 0, min 1, 20. Di sini 1, 3, 0, 1, 0, min 1, 20. Nah, biar 3 ini menjadi 1, maka di sini kita bagi dengan 3. Nah, karena kolom kuncinya ada di kolom X2, maka baris S2 berubah menjadi X2. Selanjutnya 1 dibagi 3, maka 1/3. 1/3. 3 bagi 3 sama dengan 1. 0 bagi 3, 0. 1 bagi 3, 1/3. 0 bagi 3, 0. Min 1 bagi 3, min 1/3. 20 bagi 3, 20/3. Nah, di sini untuk mencari Z baru ini, di sini ada rumusnya yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurang kolom kunci dikali
dikali baris kunci. Nah, di sini baris Z lamanya itu di sini mulai dari X1 2M-2, 4M-3, 0, 0, 0, 0, 30M. Dan di sini ada NBBK, nilai baru baris kunci. Nah, nilai baru baris kuncinya kan nilainya ini. 1/3, 1, 0, 1/3, 0, 1/3, 20/3. Nah, di sini untuk merubah 4M-3 itu menjadi 0, maka di sini NBBK-nya kita kali 4M dikurang 3. Maka 2M-2 dikurang 4M-3 dikali 1/3, maka hasilnya 2M-3/3. 4M-3 dikurang 4M-3 kali 1 sama dengan 0. 0 kurang 4M-3 kali 0 sama dengan 0. 0 kurang 4M-3 kali 1/3 sama dengan 4M-3/3. Hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan merubah baris S1. Ini 1/4 menjadi 0. 1/2, 1/4, 1, 0, 0, 0, 4. Nah, untuk NBBK-nya, karena di sini kita akan merubah 1/4 menjadi 0, maka di sini kita kalikan dengan 1/4. 1/4. Nah, di sini 1/2 dikurang 1/4 dikali 1/3. Maka di sini hasilnya 5/12. 5/12. Selanjutnya 1/4 dikurang 1/4 kali 1, maka hasilnya 0. 0 kurang 1/4 kali min 1/3 sama dengan min 1/12. 4 dikurang 1/4 dikali 20/3, maka hasilnya 7/3. Nah, ini hasilnya. Nah, setelah kita mencari baris S1, maka yang kita cari tinggal baris S3. Nah, di sini tinggal kita tulis baris S3. Nah, di baris S3 ini kan ada 1, 1, 0, 0, 1, 0, 10. Nah, untuk merubah 1 ini menjadi 0, maka di sini kita kalikan dengan 1. Kenapa ini dikalikan 1? Karena kolom kunci yang sebaris dengan S3 nilainya adalah 1, maka di sini dikalikan 1. Sama di sini juga. Kenapa dikali 1/4? Karena kolom kunci yang sejajar dengan S1 nilainya adalah 1/4, maka dikali 1/4. Nah, di sini 1 dikurang 1 dikali 1/3, maka hasilnya 2/3. Maka di sini 2/3. Di sini 10 dikurang 1 kali 20/3, maka hasilnya 10/3. Nah, ini adalah nilai baru S3. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan
yang ada di sini kita masukkan ke dalam kolom. Yang pertama kita di sini tulis Z. Selanjutnya di sini 1, karena di sini tetap ya nilainya yang berubah dari X1 sampai dengan NK. Nah, di sini X1-nya yaitu kita lihat dari baris Z lama berubah menjadi 2M-3/3. 2M-3/3 0 0 4M-3/3 0 M-3/3. Nah, selanjutnya di sini kita tulis S1. X1-nya yaitu 5/12. Dari sini kita tulis semua. Nah, selanjutnya di sini yang tadinya S2 kita rubah menjadi X2. Yang pertama ada 1/3, 1, selanjutnya X1 2/3, 0 0 -1/3, 1/3, 10/3. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari kolom kunci dan baris kunci. Caranya masih sama, yaitu mencari kolom kunci, yaitu nilai Z di baris Z ini mana yang nilai negatifnya terbesar. Nah, di sini nilai negatif yang terbesar yaitu 2M-3/3 ini. Ini adalah kolom kunci. Selanjutnya, sudah menentukan kolom kunci, maka kita mencari baris kuncinya. 7/3, 23, 10/3, 7/3, dibagi 5/12 yaitu 6. 20/3 dibagi 1/3 hasilnya 20. 10/3 dibagi 2/3 itu hasilnya 5. Nah, maka di sini bisa kita lihat nilai indeks terkecil yaitu 5. Maka baris kuncinya adalah S3. S3 ini adalah baris kunci. Angka kunci ini harus berubah menjadi 1. Nah, selanjutnya untuk merubah angka kunci ini menjadi 1, maka baris X2, baris S3, dan ini menjadi X1. Karena kolom kuncinya ada di X1.
Maka agar 2/3 ini menjadi 1, maka di sini baris kunci ini kita bagi dengan 2/3. 2/3 dibagi 2/3, maka di sini hasilnya 1. 0 dibagi 2/3, maka hasilnya 0. 0 dibagi 2/3, hasilnya 0. 10/3 dibagi 2/3, maka hasilnya 5. Nah, setelah baris kunci ini sudah kita cari, maka tinggal kita ubah Z, S1, dan S2. Selain angka kunci, maka di sini harus dirubah menjadi 0. Nah, untuk merubah ini menjadi 0, maka di sini NBBK-nya kita kali dengan 2M-3/3. Nah, di sini 2M-3/3 dikurang 2M-3/3 dikali 1, maka di sini hasilnya 0. Kita tulis. Nol dikurang 2M-3/3 dikali 0, maka hasilnya 0. 0 di sini. 0 dikurang 2M-3/3 kali 0, maka 0. Nah, setelah kita menemukan baris Z, maka kita akan mengubah S1. Nah, di sini sudah saya tulis baris S1, 5/12 dikurang 5/12 dikali 1, maka hasilnya 0. 0 dikurang 5/12 dikali 0, maka hasilnya 0. Nah, setelah kita menemukan baris S1, maka kita akan merubah baris X2 ini. Nah, selanjutnya kita akan mengubah baris X2 ini. 1/3 ini akan menjadi 0. Nah, di sini saya sudah menulis baris X2-nya. Nah, di sini kita menggunakan kolom kuncinya yaitu 1/3. 1/3 dikurang 1/3 kali 1, maka di sini hasilnya 0. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu tinggal kita masukkan ke dalam kolom. Nah, ini sudah selesai, maka penyelesaian optimalnya X15, X25, dan Z-min-nya adalah 25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.